Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Komplotan pencuri mobil dibekuk polisi. Pembongkaran makam berlangsung ricuh. Kasus gigitan hewan penular rabies meningkat setiap tahun. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang ini terlibat kejar-kejaran saat menangkap 2 pencuri mobil di daerah Ngalau Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, pada Rabu dini hari. Petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan agar kedua pelaku tidak melarikan diri. Langkah itu ternyata berhasil. 2 pelaku yang menggunakan mobil bak terbuka hasil curiannya dihentikan dan dicegat di pinggir jalan. Keduanya kemudian ditangkap. Tak sampai di situ, petugas melanjutkan pengembangan kasusnya dan kembali menangkap 2 pelaku lainnya di sebuah SPBU di Kecamatan Lubuk Kilangan. Keempat pelaku dan barang bukti sebuah mobil bak terbuka hasil curian serta 1 buah sepeda motor yang digunakan dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna mengikuti proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, keempat pelaku merupakan komplotan spesialis pencurian mobil yang beraksi di Padang dan Padang Panjang. Mereka juga merupakan residivis atas kasus yang sama. Melakukan aksi kejar-kejaran untuk keempat pelaku. Tepatnya kita amankan di daerah Ngalau, Kecamatan Lubuk Kilangan. Telah kita amankan 4 orang pelaku pencurian mobil L300 untuk TKP. Setelah kita interogasi melakukan aksi pencurian tersebut di berbagai TKP atau TKP beda. Ada yang di luar kota dan ada yang di Padang kota sendiri. Keempat pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hingga kini, polisi masih mengembangkan kasusnya untuk mencari barang bukti lainnya dari hasil kejahatan mereka berempat. Alfi melaporkan dari Padang. Pembongkaran makam di Kayu Tanam Padang Pariaman pada Kamis pagi berlangsung ricuh. Keluarga pemilik makam menolak pembongkaran karena lahan itu belum diganti rugi. Kericuhan tak bisa dihindarkan. Pihak keluarga pemilik makam dipaksa keluar dari kompleks makam karena dianggap menghalangi proses pembongkaran dan pemindahan makam. Upaya perlawanan mereka untuk mempertahankan tanah pusaka dan makam gagal dilakukan karena proses eksekusi dikawal ketat ratusan petugas gabungan. Lokasi makam ini akan digunakan sebagai akses keluar masuk jalan tol. Pihak keluarga merasa aksi ini adalah pembongkaran paksa karena lahan itu masih milik mereka yang belum diganti rugi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, rencana pembongkaran ini tidak ada koordinasi sebelumnya. Dari keluarga yang ada di sini atas pembongkaran paksa kuburan yang ada di Taro City. Yang dari awal tidak ada pembahasan untuk pembongkaran, yang awalnya mereka akan melestarikan kuburan ini dan kenyataannya tiba-tiba seminggu yang lalu mereka mengeluarkan surat pernyataan bahwa ini dibongkar hari ini. Kami sudah memberikan surat sanggahan kepada Polda dan Gubernur, tapi tidak mereka hiraukan. Sedangkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengakui jika semua lahan sudah diganti rugi dan pembongkaran sudah melalui prosedur yang benar. Seluruhnya administrasi sudah kita lalui. Lahan ini semuanya sudah kita ganti rugi, termasuk juga mengenai
adanya makam di atas lahan yang sudah kita ganti rugi, dan itu juga makamnya kita nilai appraisal juga dan sudah dibayarkan juga. Pihak keluarga pemilik lahan akan melakukan langkah hukum terhadap tindakan pembongkaran paksa itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Korban gigitan anjing liar penular rabies terus meningkat di Pariaman. Di antara korban gigitannya, ada yang sangat sulit untuk diobati. Banyaknya anjing liar yang berkeliaran di Pariaman. Selain meresahkan, tidak tertutup kemungkinan mereka menyerang warga yang ada di sekitarnya. Penularan rabies berasal dari ludah anjing, yang hingga kini belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Untuk mengantisipasi hal ini, Sekolah Dasar 04 Rawang Pariaman memberikan penyuluhan kepada murid dan orang tuanya agar terhindar dari penyakit ini. Murid dan orang tuanya diajarkan bagaimana cara berhadapan dengan anjing liar dan cara mengantisipasinya jika ada yang digigit anjing. Untuk saat ini alhamdulillah belum ada, tapi tentu kami bersiap-siap juga karena kami dari keluarga yang banyak di luar. Jadi alhamdulillah kami siap untuk mengantisipasinya. Kita berikan pembelajaran kepada anak-anak, kalau terkena apapun dia siap untuk melaporkan. Berdasarkan data dari petugas kehewanan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan terhadap orang yang terkena gigitan anjing. Begitu juga korban rabies juga bertambah setiap tahunnya. Tahun 2022, kasus gigitan anjing penular rabies berjumlah 111 orang. Tahun 2023, jumlahnya bertambah menjadi 144 orang. Itu pada 2022 ada 111, sedangkan di tahun 2023 sampai situasi Desember 2023 itu meningkat menjadi 144 kasus gigitan hewan penular rabies. Sedangkan kasus positif di tahun 2021 itu ada 3 kasus positif, di 2022 ada 1 kasus positif, di 2023 ada 1 kasus positif, sedangkan di 2024 juga ada 1 kasus positif. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan anak-anak memahami cara menghindari anjing liar dan sekaligus memahami cara mengobati dari gigitan anjing penular rabies. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI menyimpulkan hasil ekshumasi jenazah Afif Maulana dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Padang pada Rabu sore. Ketua Tim Ekshumasi, Dr. Ade Firmansyah menyampaikan hasil analisa penyebab kematian Afif Maulana akibat jatuh dari ketinggian. Hal ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa Afif meninggal dunia akibat kekerasan dari polisi. Ia menjelaskan, saat terjatuh, kepala Afif mendarat terlebih dahulu, sehingga memberi dampak yang sangat parah. Posisi luka, serta mekanisme jatuh ketika kepala terbentur dasar sungai, secara keilmuan forensik bisa menyebabkan cedera sumsum tulang belakang, daerah leher. Ia juga mengatakan bahwa ketika sumsum tulang belakang mengalami cedera, maka orang tersebut tidak dapat bergerak dan mengakibatkan cedera pada batang otak yang mengakibatkan korban meninggal seketika. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Ade mengungkapkan bahwa pihaknya memang menemukan luka yang terdapat pada bagian tubuh Afif Maulana, meliputi dada daerah lengan kiri, paha kiri, dada bawah bagian kiri, punggung, dan ada juga ditemukan pada bagian kepala. Posisi data ketinggian yang 14,7 meter itu juga berkesesuaian dengan secara ilmuwan kedokteran forensik, di mana bagian pinggang, punggung, dan kepala itu juga menyentuh dasar. Kematian dari almarhum Afif Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tubuh yang multipel pada daerah pinggang, punggung, serta kepala, yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada terluka juga di bagian otak. Keterangan hasil ekshumasi ini juga dihadiri orang tua Afif Maulana, LBH Padang, Ombudsman, tokoh masyarakat, serta Elkam Sumbar. Sebagaimana diberitakan, Afif Maulana
pelajar SMP. Diduga dianiaya polisi dan ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Sungai Batangkuranji, Padang pada hari Minggu, tanggal 9 Juni lalu. Karena berusaha kabur ketika polisi datang untuk membubarkan aksi tawuran. Alfi melaporkan dari Padang. Kejadian kecelakaan karena pada